Selamat pagi Pak Netizen, kita pagi hari ini sedang bersama dengan Mas Ilyas Satya Anugrah. Beliau adalah Kepala Bagian Kepegawaian Hukum dan Diklat dari Rumah Sakit Delta Surya Sidoarjo. Dan pagi ini kita akan ngobrol sedikit mengulik tentang manajemen SDM gitu ya, pengelolaan SDM di rumah sakit gitu. Mas, ini rumah sakit ini kan kayak sebuah institusi yang agak beda dengan bisnis-bisnis yang lain gitu ya. Perbedaan utamanya itu ada di mana sebenarnya? Baik, untuk perbedaan utamanya memang terlihat jelas dalam arti kami rumah sakit tentunya memberikan jasa tenaga ya Bu ya. Jadi lebih jasanya itu lebih ke jasa pelayanan kesehatan seperti itu. Beda dengan industri lain mungkin jasa pelayanannya seperti mungkin industri manufaktur, jasa barang, pengiriman dan segala macam. Kami memang khusus untuk memang melayani pelayanan kesehatan seperti itu. Oke, pelayanan kesehatan itu artinya berarti kalau kita bicara kesehatan ya itu juga dekat sekali dengan sesuatu yang bersifat menyangkut nyawa gitu ya, betul. Menyangkut keselamatan jiwa manusia gitu kan. Artinya berarti kan treatment orang-orang atau SDM yang ada di rumah sakit itu juga menurut saya harus dikelolanya dengan lebih baik karena mereka yang akan menjadi mereka yang akan membantu untuk pasien itu cepat sembuh gitu kan, seperti itu. Betul. Gitu. Nah, untuk seperti itu apa ini yang dilakukan oleh manajemen rumah sakit untuk kemudian setiap SDM atau karyawan yang ada di sana itu bisa menjiwai pekerjaannya gitu. Jadi kayak menanamkan culture bagaimana supaya kemudian itu empatinya lebih tinggi, kemampuan mendengarkannya jadi lebih baik, kesediaan menolongnya. Nah, itu mengembangkan culture-nya itu seperti apa? Baik, untuk mengembangkan budaya kerja yang seperti itu, aware dan segala macam, itu biasanya kami memiliki program di bagian kepegawaian hukum dan diklat setiap 3 bulan sekali Bu. Jadi kita melakukan in-house training gitu. Jadi in-house training dalam arti kita biasanya mengambil topik yang sesuai dengan kebutuhan kami. Seperti yang bulan September kemarin kami lakukan seperti komunikasi efektif, kemudian perilaku konsumen yang memang betul-betul saat itu memang kami butuhkan untuk hal itu. Karena untuk komunikasi efektif kami kan memang yang tadi terkait jenjang pendidikan yang berbeda-beda waktu itu. Memang kami berikan treatment seperti itu, ilmu baru, pengetahuan baru ke teman-teman dari seluruh elemen itu supaya paham cara komunikasi yang efektif itu seperti apa. Kemudian untuk perilaku konsumen juga kami kenapa sih melakukan itu, karena memang dari perilaku konsumen sendiri kan atau pasien atau pengunjung itu kan juga berbeda-beda latar belakang, beda-beda treatmentnya seperti itu. Kami lakukan in-house training supaya teman-teman ini lebih aware, kemudian lebih bisa adaptasi dengan keadaan-keadaan mungkin urgent yang tiba-tiba ya di luar prediksi kita gitu, supaya kita sudah siap dalam menghadapi di berbagai kondisi. Kalau supaya itu melekat di keseharian perilaku mereka itu apa yang dilakukan? Kalau itu kan nanti di periode tertentu kayak refreshmentnya gitu ya. Tapi kalau yang keseharian supaya kemudian itu melekat menjadi bagian dari jiwa pelayanannya tadi apa yang dilakukan? Baik, untuk yang dilakukan seperti misalkan contoh kita melakukan hand hygiene seperti itu Bu. Karena memang kita dibiasakan untuk cuci tangan ya Bu ya, dengan air mengalir atau dengan hand rub seperti itu. Kami tetap sebelum kita melakukan pekerjaan maupun sesudah itu kami melakukan itu terus, dan itu tetap terpantau dengan kepala unit tersebut dan dipantau terus, dan kita saling mengingatkan. Contoh kayak waktu itu saya pernah melakukan apa gitu, staff saya ingetin, Pak jangan lupa untuk cuci tangan dulu. Iya seperti itu ya. Seperti itu. Jadi kita kolaborasi, nggak melihat jabatan, dia ini lebih tinggi, dia ini staff gitu, enggak. Jadi tetap kita saling mengingatkan dalam satu unit maupun beda unit pun kita selalu mengingatkan. Saya pernah saya pernah ke rumah sakit pas pagi, di mana waktu itu lagi pergantian shift gitu ya. Jadi shift yang akan datang itu mereka sedang bersiap, dan setelah mereka melakukan briefing gitu ya, jadi mungkin salah terima dan sebagainya, itu mereka berkumpul dan mereka berdoa gitu. Jadi doa mereka adalah untuk kesehatan pasien, keselamatan pasien, yang seperti itulah kayak gitu. Itu termasuk hal-hal yang
tadi itu supaya di keseharian kita itu ingat gitu loh, ingat bahwa kita di sini bukan seperti mohon maaf kayak mungkin pelayan toko saja kayak gitu ya, asal orang datang kemudian dilayani, bukan hanya seperti itu, karena barang yang sama yang kita berikan, kalau cara memberikannya itu obat lah misalnya atau treatment tertentu, kalau cara memberikannya itu mungkin tidak tepat, di mana pasien itu orang yang sakit, yang nggak nyaman tubuhnya, itu menjadi lebih bisa diterima gitu ya. Iya, betul seperti itu. Di sana berarti ada juga kayak gitu ya? Ada. Kita biasa untuk ganti shift biasanya setengah jam atau 30 menit sebelum waktu pergantian itu memang betul, memang ada beberapa pertukaran shift memang kita biasakan untuk kayak berdoa bersama, terus juga kita serah terima pasien, apalagi di ruang perawatan, ini loh data-datanya seperti ini pasien ini harus diperlakukan seperti ini keluhannya seperti ini gitu. Jadi tetap jelas gitu ya semua. Kayak misalnya nih yang pernah saya nunggu orang tua sakit gitu ya, ganti shift gitu, ketika mau ganti gitu yang penggantinya itu ikut ngecek, damping juga, damping, terus nanti disampaikan nanti digantikan ini ya. Iya, betul. Ini jadi itu. Sambil dia juga ngecek, kondisinya ini gimana, obatnya sudah berapa kali, apa saja yang diberikan gitu kan. Betul. Terus mungkin dokternya sudah visita atau belum, kayak gitu ya. Biasanya memang kita lakukan selain serah terima hanya bentuk kertas, kita juga melakukan kayak ke pasien itu mengenalkan, karena kan memang dalam tanda kutip ada beberapa pasien itu yang minta saya pengennya sama perawat yang itu aja karena enak, yang lain enggak seperti itu. Kita sedikit demi sedikit untuk mengurangi persepsi dari pasien itu seperti itu gitu loh. Kan juga kasian juga teman-teman yang disenengin sama pasien itu nggak terus-terusan kerja kan gitu Bu. Jadi memang itu tadi memang ada beberapa kesulitan harus ini kan sebenarnya yang bisa diimitasi itu kan perilakunya gitu ya, perilakunya bukan orangnya gitu kan. Tindakan yang diberikan. Oke. Nah, ini saya pernah menangani rumah sakit di mana ketika kita melakukan review organisasi, artinya kita mengembalikan lagi lah fungsi-fungsi ini supaya lebih tepat guna tepat sasaran, kita melakukan review organisasi. Nah, pada saat itu ada beberapa yang saat itu cukup geli juga sih gitu. Jadi orang pemasaran itu kok bisa orang medis karena dia yang tahu kayak gitu kan, menjelaskan tentang apa yang fasilitas yang dimiliki, kemampuan menyembuhkan dan sebagainya. Orang pengadaan juga harus orang yang ngerti medis kayak gitu. Nah, menyikapi yang seperti ini nih sebenarnya yang dilakukan di Delta Surya seperti apa? Untuk yang dilakukan Delta Surya sendiri, yang pertama pastinya kami punya standar tertentu, seperti misalkan humas marketing itu nggak harus dari medis, jadi orang umum bisa, tapi dengan kualifikasi seperti mungkin orang hukum, orang memang jiwa-jiwa sales atau marketing seperti itu. Kita itu terbuka banget dengan hal itu karena memang juga ada kemauan tinggi untuk belajar hal baru seperti itu. Contoh kayak ketua tim marketing humas kami yang saat ini sebetulnya sama pendidikan, background juga dulu sama-sama HRD gitu. Kita sudah di zona nyaman dengan manajemen baru, beliau kita dipisah, betul, diputar, beliau yang menjadi marketing dan humas. Dan saya juga awalnya underestimate dengan beliau, apa bisa ya beliau padahal sudah sekitar 4 tahun di HRD gitu, masa bisa sih ke eksternal. Ternyata 1-2 bulan beliau sudah istilahnya sudah connect dengan jiwa-jiwa untuk marketingnya tuh ada ternyata beliau itu gitu. Oke. Biasanya kita memang istilahnya kita memang melihat potensi dari teman-teman, nggak hanya dari yang misalkan marketing humas itu harus medis, yang tahu medis enggak juga. Ya susah kan nanti kalau ini kan ya itu tadi harus terjadi pembagian fungsi sesuai dengan perannya gitu kan. Oke, lalu kemudian untuk ini kendala atau tantangan terbesar apa yang dialami oleh rumah sakit dalam pengelolaan SDM? Jadi kendala terbesarnya gitu mungkin kalau ada 3 prioritas besar dalam pengelolaan SDM di rumah sakit. Untuk pengelolaan sendiri sebetulnya itu tidak ada kendala itu. Cuma yang kami rasakan ya di rumah sakit Delta Surya sendiri mungkin lebih masih menggunakan kertas seperti itu HRD-nya.
seperti itu. Jadi apa namanya, sebenarnya kami punya inovasi gitu menuju ke HRIS seperti itu. Cuma memang ide-ide kami masih belum dapat proses lah ya, masih proses seperti itu. Dan juga banyak pertimbangan lain juga dari kemampuan dari perusahaan juga untuk memiliki HRIS itu seperti apa juga seperti itu. Sebenarnya tantangan terbesarnya di situ apa, karena kekurangan kami mesti selalu menggunakan kertas dan mau tidak mau kita harus ini gimana caranya supaya kita nggak terlalu terpaku dengan kertas gitu loh. Dan dari saya maupun staf saya punya gagasan dalam arti ya sudah kita buatkan sendiri, kita punya platform sendiri. Jadi kita waktu itu bertiga, dari staf saya ada 2, saya 1 sebagai kepala. Jadi kita membuat sebuah aplikasi ya di Microsoft Excel lah Bu. Jadi kita punya rumusan-rumusan yang dimana itu semua itu terkoneksi dengan baik seperti itu. Oke. Kalau berkaitan dengan rekrutmen gitu, ada kesulitan nggak ke merekrut dokter spesialis tertentu atau apa ya, jabatan-jabatan yang, karena setahu saya harus ada sertifikasi tertentunya. Ada kesulitan untuk rekrutmen? Kalau untuk rekrutmen insya Allah kami tidak mengalami kesulitan Ibu, karena juga apa ya, di sisi lain kami diuntungkan dengan rumah sakit kami yang punya nama, sudah punya nama di tempat-tempat lain, baik itu di Surabaya maupun di luar provinsi utamanya. Dan di situ kami memiliki brand nama rumah sakit Delta Surya itu juga cukup baik seperti itu. Jadi kami tidak kesulitan untuk mencari itu. Jadi kami malah lebih condong kita yang memilih, bukan kita yang dipilih gitu. Jadi banyak kandidat, kita yang memilih gitu, kita yang sortir. Memang kesulitannya adalah ada memang beberapa bagian-bagian, contoh misalkan perawat gitu kan. Kita sudah memiliki standar atau kualifikasi, misalkan S1 profesi nurse. Cuma ternyata ada nih di luar S1 profesi nurse yang masih D3 atau D4 itu berusaha untuk mendaftar di rumah sakit Delta Surya seperti itu. Dan kita juga benar-benar untuk menyortir itu semua supaya memang sesuai dengan kualifikasi yang kami harapkan atau kami inginkan. Iya, ini saya ada satu pertanyaan ini. Bagaimana yang menyeimbangkan beban tugas administratif pada tenaga-tenaga medis dan paramedis yang berperan dalam tugas struktural, sementara profesinya juga harus di maintenance gitu ya. Jadi misalnya direktur yang dokter dan harus ber-SIP, sementara waktunya habis untuk tugas manajerial, atau perawat yang ada pada posisi manajer keperawatan tugasnya didominasi non pelayanan. Baik. Untuk hal itu memang tidak memungkiri Bu ya. Jadi contoh di Delta Surya juga banyak tenaga-tenaga kesehatan, utamanya dokter umum itu yang merangkap jabatan. Jadi selain beliau itu menjadi dokter umum, beliau juga menjabat seperti ketua komite PPI, kemudian ketua komite K3. Itu memang ada hari-hari tertentu yang memang sudah menjadi kesepakatan oleh manajemen seperti itu. Jadi untuk misalkan si dokter A ini untuk praktek jaga UGD maupun klinik umum itu dijadwal hari ini sampai hari ini. Nanti khusus untuk 1-2 hari itu khusus untuk nanti ngurusin komite seperti itu. Dan juga beliau sendiri pun ketika bekerja menjabat sebagai ketua komite itu pun dibantu dengan staf-staf ahli juga yang lain seperti itu. Nggak hanya bekerja seorang diri seperti itu. Contoh, kalau saya ikut juga selain jadi kepala bagian kepegawaian hukum dan diklat, saya juga menjadi bagian ketua subkomite K3RS seperti itu. Jadi saling berkesinambungan lah seperti itu. Kita menyempatkan 1-2 hari untuk proses komite itu tetap kita juga tupoksi pokoknya jalan, yang satunya juga jalan seperti itu. Oke, menarik sekali pengelolaan manajemen SDM di rumah sakit. Baik, terima kasih banyak waktunya, sharingnya. Jadi netizen, kita sudah dengarkan obrolan singkat ini tadi, dan semoga ini menambah pemahaman kita sedikit tentang manajemen SDM di rumah sakit. Kalau ingin ngobrol-ngobrol yang lain tentang manajemen rumah sakit, kita akan adakan sesi yang lain. Terima kasih.